Saya Putri Apriana Kusantiar, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 200106148 dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menyentil mikroorganisme, peran positif dan negatif mikroorganisme dalam kehidupan manusia. Mikrobiologi seperti yang telah diketahui bahwa mikroorganisme terdapat di mana-mana, baik di dalam air, udara, tanah, maupun makhluk hidup, termasuk pada jaringan tubuh manusia seperti kulit dan selaput lendir. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Mikroorganisme ada yang tersusun dari satu sel, yaitu uniseluler, dan ada yang tersusun dari beberapa sel, yaitu multiseluler. Organisme yang termasuk ke dalam golongan mikroorganisme adalah bakteri, archaea, fungi, protozoa, alga, mikrosofis, dan virus. Bakteri, virus, dan archaea termasuk ke dalam golongan prokariot, sedangkan fungi, protozoa, alga, mikrosofis termasuk ke dalam golongan eukariot. Kita akan sedikit menyentil tentang sejarah menurut Darwin pada tahun 1992, yaitu mikroorganisme makhluk hidup sangat kecil. Mikroorganisme diklasifikasikan ke dalam kelas protista terdiri dari bakteri, jamur, dan alga. Menurut Farziad 1989, semua organisme yang tumbuh pada bahan-bahan tertentu memerlukan bahan organik untuk pertumbuhan dan proses metabolisme. Mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang dalam suatu material dapat menyebabkan perubahan komposisi fisik dan kimia, seperti perubahan warna, keruhan, bau, asam. Interaksi bersama mikroorganisme atau dengan organisme lain dapat berlangsung dengan cara aman dan menguntungkan, maupun merugikan. Mikroorganisme juga sering disosialisasikan sebagai penyakit-penyakit infeksi atau pembusukan makanan. Namun, mayoritas mikroorganisme juga memberikan kontribusi bagi keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, khususnya untuk kesejahteraan umat manusia. Mikroorganisme yang menguntungkan yaitu pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang kesehatan, pemanfaatan mikroba dalam menghasilkan produk dalam olahan pangan, pemanfaatan mikroba sebagai indikator uji. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang kesehatan. Salah satu manfaat mikroorganisme dalam bidang kesehatan adalah dapat menghasilkan produk vaksin. Vaksin merupakan senyawa yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Banyak ditemukan mikroorganisme yang mengandung substansi dengan aktivitas antibiotik. Vaksin diperoleh atau diproduksi oleh stalin mutan patogen virulen tanpa menghasilkan atau menghilangkan antigen yang diperlukan untuk menimbulkan respons imun. Vaksin juga berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya, seperti protein, peptida, partikel, virus, dan sebagainya. Vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan manusia atau hewan untuk bertahan terhadap serangan patogen tertentu, terutama bakteri, virus, atau toksin. Vaksin juga dapat atau bisa membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel-sel degeneratif atau kanker. Nah, untuk yang kedua itu pemanfaatan mikroba untuk menghasilkan produk dalam bidang olahan pangan. Sebenarnya ada banyak banget, tapi di sini kita ambil salah satu manfaat mikroorganisme dalam bidang kesehatan adalah dapat menghasilkan yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil kerjasama dengan mikroorganisme. Tidak sembarangan mikroorganisme yang dapat membantu proses pembuatan yogurt tersebut. Terdapat 2 bakteri utama yang membantu proses fermentasi yogurt tersebut.
Pada dasarnya, kerja kedua bakteri ini yaitu menghasilkan asam laknat, sehingga rasa dari yogurt tersebut menjadi asam. Asam laknat ini dapat membantu menjaga keseimbangan mikroflora pada usus. Tingkat keasaman yang dihasilkan mampu menghambat bakteri penyebab penyakit yang pada umumnya tidak tahan terhadap asam. Lalu yang selanjutnya yaitu pemanfaatan mikroba sebagai indikator uji. Pengujian mikrobiologi memanfaatkan mikroorganisme sebagai indikator pengujian. Dalam hal ini, mikroorganisme digunakan sebagai penentu konsentrasi komponen tertentu pada campuran kompleks kimia untuk mendiagnosis penyakit tertentu serta untuk menguji bahan kimia guna menentukan potensi mutagenetik atau karasinogenik suatu bahan. Macam-macam uji yang dapat dilakukan adalah uji antibiotik atau antimikroba, biografi, uji vitamin, asam amino, dan uji Ames, dan penggunaan mikroorganisme sebagai model metabolisme obat mamalia. Mikroorganisme yang merugikan bagi kesehatan. Selain jenis mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, ada juga mikroorganisme yang dapat merugikan kesehatan atau menyebabkan penyakit manusia, yaitu yang pertama ada penyebab penyakit, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Lalu yang kedua yaitu penyebab kebusukan makanan atau spillage. Beberapa di antara mikroorganisme ini dapat mengubah rasa beserta aroma dari makanan sehingga dianggap merusak organisme pembusuk. Lalu yang ketiga ada penyebab keracunan makanan. Bahwa bakteri penghasil racun dapat mencemari badan air, misalnya spora, Clostridium, dan masih banyak yang lainnya. Bakteri tersebut akan mengeluarkan racun sehingga makanan atau minuman mengandung racun. Dan apabila dikonsumsi dapat makanan yang telah diparasitasi kemudian terus-menerus disimpan di dalam kaleng pada temperatur suhu kamar, mengandung racun yang berasal dari Clostridium botulinum. Racun yang dihasilkan tidak dapat mengganggu alat pencernaan, melainkan mengganggu saraf urap sepi. Yang keempat ada TBC. Bakteri ini dapat mengakibatkan penyakit tuberkulosis pada manusia. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebabkan penyakit TBC pada manusia. Tuberkulosis ekstraparu adalah tuberkulosis yang menyerang organ tubuh selain jaringan paru, misalnya pleuri, selaput paru, selaput otak, selaput jaringan, kelenjar, livi, terus tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, saluran kencing, alat kelamin, dan lain-lain.